Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1666-1670. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Peta persebaran pohon Dao. Semangat Qin Mu sangat bangkit. Tempat yang ditandai pada peta geografis Taiyi selalu membuatnya bingung. Dia belum pernah menemukan tempat seperti itu di era ke-17, dan dia bahkan berpikir bahwa itu mungkin susunan hutan obelis, jadi dia berencana untuk kembali dan mencarinya lagi. Tidak pernah dia menyangka bahwa pemuda bernama Sang Jun ternyata mengenali peta geografis ini. Peta pohon Dao di kekosongan terakhir zaman ke-16. Qin Mu sedikit terkejut, dan hatinya dipenuhi keraguan. Aku belum kembali ke alam semesta masa lalu, jadi mengapa begitu mudah untuk memberiku peta pohon Dao di zaman ke-16? Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Sang Jun berkata, pada zaman ke-16, aku ingin membunuh beberapa praktisi Tao lagi, jadi aku secara khusus mempelajari distribusi langit yang luas. Itulah sebabnya aku mengenali peta ini ketika kau mengeluarkannya. Qin Mu tak dapat menahan diri untuk tidak mengamatinya beberapa kali lagi, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Aku berada di istana leluhur kota Yujing, dan aku telah menghabiskan waktu yang lama dalam kekacauan. Kapan aku pernah melihat seseorang membunuh seorang praktisi Dao dan berkultivasi ke surga ke-36 alam Dao sebelum malapetaka kehancuran tiba? Mereka mencap kekosongan pamungkas dan mengolah buah Dao, akhirnya menghancurkan kekosongan pamungkas. Apakah orang ini adalah kamu? Lihat bab 1504 untuk detailnya. Ekspresi wajah Sang Jun berubah muram, dan dia mengangguk tanpa suara. Qin Mu berkata, kau membunuh zaman ke-16 alam semesta, dan semua makhluk hidup mati karenanya. Hampir semua orang mati secara tidak langsung di tanganmu, jadi tidak heran kemampuanmu begitu kuat. Aura Sang Jun memudar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tidak ada kehidupan yang tersisa di dalam dirinya, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia akan berubah menjadi Dao. Wanita tua itu terbatuk, katanya, saya mendengar bahwa Tuan Muda ke-7 membunuh orang dan membunuh hati mereka terlebih dahulu. Hari ini, saya melihat bahwa itu benar. Terlepas dari apakah Sang Jun memasuki Dao atau tidak, zaman ke-16 akan hancur. Alasan kehancuran zaman ke-16 bukanlah Sang Jun, tetapi Istana Miluo. Jika tidak ada begitu banyak praktisi Dao dari Istana Miluo yang menyelinap ke zaman ke-16, bagaimana alam semesta ini bisa hancur begitu cepat? Ekspresi Sang Jun sedikit lebih baik, dan auranya juga sedikit pulih. Qin Mu meliriknya, satu-satunya perbedaan adalah apakah zaman ke-16 dihancurkan oleh Istana Miluo atau Sang Jun. Jika dihancurkan oleh Istana Miluo, pembunuhnya adalah Istana Miluo. Jika dibunuh oleh Sang Jun, pembunuhnya adalah Sang Jun. Aura Sang Jun layu sekali lagi, dan itu bahkan lebih tak tertahankan dari sebelumnya. Urat-urat muncul di dahi wanita tua itu, dan rambut putihnya berkibar. Pria tua itu buru-buru menghentikannya dan tersenyum. Tidak heran orang-orang mengatakan bahwa orang yang paling sulit dihadapi di Istana Miluo adalah Tuan Muda ke-7. Ketika kami melihatnya hari ini, kami sudah yakin. Apa sebenarnya yang dicari Tuan Muda ke-7 dari orang bernama Tai itu? Aku berutang budi padanya, dan semua makhluk hidup di zaman ke-17 berutang budi padanya, jadi aku harus membalas kebaikannya. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkannya. Qin Mu tidak menyembunyikan apapun, terlalu mudah untuk menghentikan praktisi Dao masa lalu menyelinap untuk melawan invasi Istana Miluo. Meskipun dia adalah orang pertama yang menyelinap di zaman ke-17, bantuan ini harus dibayar kembali. Dia ditekan oleh Istana Miluo dan meninggalkan peta geografis ini. Aku berencana untuk menemukannya dan menyelamatkannya. Saya tidak menyangka Tuan Muda ke-7 adalah orang yang penuh cinta dan kebenaran. Gadis yang dipanggil Yaya itu menunjukkan ekspresi heran, ini berbeda dari Tuan Muda ke-7 yang pernah kudengar. Tuan Muda ke-7 Istana Miluo yang pernah kudengar adalah orang yang melakukan segala macam kejahatan dan juga licik dan kejam. Dia bisa dikatakan memiliki nanah yang mengalir di kepalanya dan luka yang tumbuh di bawah kakinya. Dia telah melakukan segala macam hal buruk. Wajah Qin Mu memerah dan dia tergagap untuk membela diri, ini fitnah. Ini jelas fitnah. Bagi mereka yang mengenal saya, siapa yang tidak tahu bahwa saya baik dan suka menolong?
Kepala babi itu terbatuk dan masih diletakkan di atas piring. Tuan Muda Ketujuh tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Situasi kita saat ini sudah menjelaskan semuanya. Jika Tuan Muda Ketujuh bukan tipe orang dalam legenda, kita tidak akan jatuh begitu menyedihkan. Kinmu mendengus dan berkata, ini pertama kalinya aku bertemu kalian semua, mengapa aku harus berbohong kepada kalian semua? Tolong beri aku beberapa petunjuk tentang peta distribusi pohon Dao di zaman ke-16. Tuan Sang terdiam dan menatap yang lain. Orang tua itu terkekeh dan berkata, Tuan Muda Ketujuh berkata bahwa terlalu mudah untuk menyelamatkan orang cacat itu. Bisakah kau memberitahuku alasannya? Kinmu tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu aku ingin bertanya kepada kalian semua, kapan kalian semua merasa bisa lolos dari obelis? Semua orang sedikit tertegun dan mulai memikirkannya. Kalian yang melarikan diri dari obelis seharusnya menjadi masalah zaman alam semesta ini, kan? Kinmu berkata, orang ini adalah Tai. Saat itu, Tai telah menyelinap ke zaman alam semesta ini dan memiliki telur kekacauan, menjadi Tai. Setelah mencapai Dao, dia segera datang ke tanah terlantar ini dan menemukan pintu ini untuk membuka paksa segel Tuan Muda. Pria tua dan wanita tua itu saling berpandangan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Gadis pelayan dan wanita tua itu bingung. Wanita tua itu bertanya, mengapa Tai ini datang untuk menyelamatkan kita? Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia datang bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menyelamatkan orang lumpuh di desamu. Kali ini, bahkan Sang Jun dan kepala babi itu pun tercengang. Kepala babi di piring itu mengangkat kaki babi kiri di piring lainnya dan menggaruk surainya. Ia bertanya dengan bingung, orang lumpuh di desa kita itu. Si cacat itu, Kinmu berkata, tujuan perjalanannya adalah untuk menyelamatkannya. Dia adalah orang pertama yang menyelundupkan dirinya ke zaman alam semesta ini dan juga orang pertama yang mencapai Dao. Dia menghalangi penyelundupan Istana Miluo dan menjadi satu-satunya orang di seluruh alam semesta. Dengan demikian, dia dapat mencapai sesuatu yang belum pernah dia capai sebelumnya. Masalah ini sangat penting, jadi, dia menerobos masuk ke sini dan mendobrak pintu. Sikapnya yang mengesankan tak tertandingi saat dia menarik obelis dan menerobos pengaturan Tuan Muda Tertua, memungkinkan kalian semua melarikan diri dari prasasti batu. Semua orang menatap lelaki tua itu satu persatu. Kepala babi itu berteriak, monster tua, kultivasimu adalah yang tertinggi dan kaulah yang pertama kali terbangun. Kaulah yang membangunkan kami dan membiarkan kami keluar dari lempengan batu itu. Apakah kau berhasil keluar dari lempengan batu itu seperti yang dia katakan? Lelaki tua itu mendesah dan mengangguk pelan, katanya, itu memang sesuatu yang terjadi di awal penciptaan alam semesta ini. Kalian semua tertekan dan telah tertidur. Aku telah terjaga sejak awal penindasan. Aku harus menjaga si lumpuh. Si lumpuh sangatlah penting, tidak ada yang bisa salah. Pada saat ini, aku merasakan keberadaan yang kuat dari era alam semesta ini turun. Sang Jun tiba-tiba bertanya, siapa yang lumpuh? Semua orang melihat ke arah si lumpuh di ruangan itu. Mereka melihat bahwa desa kecil ini hampir rata dengan tanah. Kamar tempat si lumpuh berada juga telah hancur. Si lumpuh masih berbaring di tempat tidur, berjemur di bawah sinar matahari. Pertarungan tadi begitu sengit tetapi dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Secara logika, jika mereka berhadapan dengan makhluk seperti Kinmu, si cacat itu pasti akan terhempas oleh gempa susulan. Namun, si cacat itu masih terbaring di sana dengan baik-baik saja dan bahkan tidak menggerakkan ujung pakaiannya. Meskipun mereka semua ditekan di sini, hanya lelaki tua dan wanita tua yang tahu identitas si lumpuh. Mereka berdua sangat merahasiakan identitas si lumpuh dan tidak menyebutkan asal-usul si lumpuh. Keduanya memiliki status yang sangat tinggi dan dihormati oleh orang lain. Namun, mereka sangat menghormati si lumpuh, sehingga orang lain di desa juga memberikan perhatian ekstra kepada si lumpuh. Dia adalah, orang tua itu ragu-ragu sejenak dan berkata, dia adalah pencipta Tiandu. Ekspresi kepala babi, wanita, dan gadis pelayan berubah drastis. Tatapan mereka tertuju pada orang lumpuh yang terbaring di ranjang, dan mereka berteriak tanpa sadar, diakah makhluk itu? Sang Jun jelas belum pernah mendengar tentang ibu kota surgawi, dan dia agak bingung. Orang tua itu melanjutkan, sebenarnya, aku dititipkan oleh seseorang untuk ditangkap oleh Tuan Muda Tertua. Hehe, meskipun kemampuan Tuan Muda Tertua tinggi, aku, monster tua, tidak lebih lemah darinya saat itu. Tentu saja, aku ditekan selama beberapa zaman alam semesta, dan sekarang aku jelas jauh lebih rendah darinya. Orang yang dititipkan kepadaku sangat berterima kasih kepadaku. Dia mempercayakan kepadaku, dan aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melakukannya.
Dia mempercayakan kepadaku untuk merawat orang lumpuh itu, jadi aku datang ke sini. Wanita tua itu belum pernah mendengarnya menyebutkan masalah ini sebelumnya. Dia berkata dengan heran, monster tua, saat itu, reputasimu sangat terkenal, dan kemampuanmu tinggi. Asal-usulmu kuno, dan aku masih bertanya-tanya mengapa kamu juga ditangkap dan ditekan di sini. Aku tidak pernah berpikir akan ada alasan seperti itu. Siapa yang memiliki wajah sehebat itu untuk benar-benar membuatmu melakukan hal seperti itu? Orang tua itu tidak ingin membicarakannya lagi, katanya, jangan bicarakan ini lagi. Tahun itu, aku merasakan keberadaan yang kuat menghancurkan segel dan menghancurkan segel tuan muda tertua. Ketika segel itu terlepas, aku lolos dari lempengan batu. Aku merasakan kekuatan orang itu. Itu pasti Tai Yi yang dibicarakan tuan muda ketujuh. Namun, ketika Tai Yi ini berjalan ke hutan lempengan batu, sesuatu yang aneh terjadi. Wajah tuanya penuh kerutan. Dia mengambil pipa shisha dan hendak menghisapnya beberapa kali, tetapi tembakaunya sudah lama terbakar. Orang tua itu mengetuk abu dan mencubit beberapa helai daun pohon untuk dijadikan tembakau, katanya, aura orang itu sangat kuat, tetapi ketika dia mendekati hutan prasasti, auranya tiba-tiba turun tajam. Kecepatan penurunan auranya di luar imajinasiku. Kepala babi di piring itu berkata, hutan prasasti tuan muda tertua bahkan dapat menekan kekuatan sihir dan abijna kita. Tai Yi pasti telah ditekan oleh hutan prasasti. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Bukan begitu, kekuatan Tai Yi ini tidak kalah dengan tuan muda tertua, jadi bagaimana dia bisa ditekan sedemikian rupa oleh segel yang ditinggalkan oleh tuan muda tertua? Aku juga bisa merasakan bahwa selain sikapnya yang mengesankan menurun, auranya juga menurun. Dalam sekejap mata, seolah-olah dia akan mati. Qin Mu melanjutkan perkataannya dan berkata, lalu dia mundur dengan cepat. Saat dia mundur, auranya semakin kuat. Auranya juga pulih dengan cepat, kan? Bagaimana tuan muda ketujuh tahu? Orang tua itu menatapnya dengan heran, memang seperti yang dikatakan tuan muda ketujuh. Setelah dia meninggalkan hutan obelis, aura dan auranya pulih dengan cepat. Saya merasakan dia datang ke pintu dan auranya sebagian besar telah pulih. Pada saat dia meninggalkan pintu, aura dan auranya telah mencapai puncaknya. Tatapan mata Qin Mu berkedip. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena energi berkualitas tidaklah mudah. Ada seseorang yang menggunakan seni ilahi energi berkualitas yang tidak mudah untuk melindungi jiwanya, memungkinkannya untuk hidup di masa depan meskipun ia mati di tangan Tuan Istana Miluo. Namun, ketika dua jiwa yang identik bertemu, salah satu dari mereka pasti akan menghilang. Semua orang bingung. Orang tua itu sudah menduga dan buru-buru menatap si cacat. Tanpa sadar dia berteriak, maksudmu dia sudah kembali. Qin Mu menganggukkan kepalanya, benar, dia kembali. Namun, dia tidak bisa mendekati si lumpuh. Ketika dia berada di luar dan tidak mengeluarkan obelis pertama, dia berada di ruang dan waktu yang berbeda dari si lumpuh dan masih baik-baik saja. Namun, begitu dia mengeluarkan obelis pertama dan segelnya rusak, dia berada di ruang dan waktu yang sama dengan si lumpuh. Karena itu, dia menghilang dengan cepat. Itulah sebabnya Anda bisa merasakan auranya dan auranya turun drastis. Orang tua itu sangat bersemangat, suaranya serak. Dia merasakan bahwa dia akan menghilang dan tahu bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, jadi dia mengambil inisiatif untuk mundur. Namun, dia masih memberi kita kesempatan untuk melarikan diri, dan dia mengambil obelis itu. Setelah itu, dia terus melindungi istana leluhur dan menunggu kesempatan, kata Qin Mu. Ketika aku muncul, istana leluhur, ibu kota Jade, muncul lagi. Dia menipuku dan membuatku melindungi gunung hitam besar istana leluhur untuk menghentikan penyelundupan praktisi kuat dari zaman prasejarah. Dia langsung pergi ke istana Miluo untuk berunding dengan Tuan Istana Miluo dan dipukuli hingga ke zaman keempat oleh Tuan Istana Miluo. Dia tidak melanjutkan, tidak hanya bersikap santai dalam berunding dengan Tuan Istana Miluo, dia juga harus menyelidiki sesuatu. Apakah Tuan Istana Miluo sudah meninggal atau belum? Tidak seorang pun tahu siapa yang menang atau kalah dalam teori mereka, tetapi penguasa Istana Miluo memang telah meninggal. Orang ini sangat mudah. Qin Mu berkata dengan penuh arti, monster tua, orang yang ingin aku selamatkan juga dia. Namun, aku masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan saat ini dan tidak dapat pergi ke zaman ke-16 untuk menemukannya. Apakah kamu punya cara? Monster tua berjalan maju mundur dan tiba-tiba berhenti. Tuan muda, katanya tergesa-gesa. Meskipun aku tidak tahu bahwa kualitas tidak bisa mudah, jika dia ditekan dalam ruang zaman ke-16, dia pasti tidak akan musnah oleh kehancuran zaman ke-16. Dalam hal itu, dia pasti bertahan sampai zaman ke-17.
Ketika dia tidak hilang, dia yang ditekan dalam ruang zaman ke-17 telah menghilang dan tidak dapat diamati. Namun, ketika dia dipukuli oleh Tuan Istana Miluo di zaman keempat, dia yang ditekan pasti akan muncul di ruang zaman ke-17. Hati Kinmu sedikit bergetar dan dia tertawa terbahak-bahak. Tidak heran dia meninggalkan peta geografis untukku agar bisa menyelamatkannya. Namun, dia mengerutkan kening. Namun, ini adalah peta distribusi pohon dao di kekosongan pamungkas dari zaman ke-16. Ini berbeda dari kekosongan pamungkas ke-17. Sang Jun tiba-tiba berkata, kekosongan terakhir tidak memiliki materi dan hanya surga yang agung yang dapat eksis. Oleh karena itu, kekosongan terakhir dari semua era alam semesta adalah sama dan merupakan ruang kosong. Mata Kinmu membelalak dan jantungnya berdebar kencang. Dengan kata lain, selama kamu memiliki peta pohon dao dari zaman ke-16, kamu akan dapat menemukan di mana Taiyi di penjara. Lokasi pohon dunia dan reruntuhan yang kembali bersifat abadi dan tidak berubah di alam semesta. Orang tua itu berkata, setelah menentukan lokasi pohon dunia dan mengembalikan reruntuhan, dengan referensi, peta distribusi pohon dao dari zaman ke-16 dapat disesuaikan dengan kekosongan terakhir dari zaman ke-17. Dengan ini, seharusnya tidak sulit untuk menemukan lokasi Taiyi. Kinmu mengangguk dan pikirannya menjadi tenang. Dia tersenyum dan berkata, temukan Taiyi. Taiyi pasti punya cara untuk membangunkan si lumpuh. Begitu aku menghabisi hutan monumen ini, aku bisa menyelamatkan si lumpuh. Meski kedengarannya sangat mudah, lelaki tua dan perempuan tua itu tahu kesulitannya. Taiyi tidak ditekan di sini, jadi dia pasti ditekan di tempat lain. Ada Taiyi yang melanggar batasan di sini, tetapi tidak ada di sana, jadi Kinmu harus melanggar batasan tersebut. Mungkin ada bahaya dalam perjalanan ini, biarkan Little Sang menemanimu. Orang tua itu berkata, meskipun sang kecil memperoleh daunnya dengan membunuh, dia bukanlah orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Dengan dia menemani tuan muda, akan ada lebih sedikit bahaya dalam perjalanan ini. Selain itu, dia akrab dengan pembagian pohon, jadi dia dapat membantu tuan muda menemukan perubahan besar lebih cepat. Kinmu mengangguk, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membawa tuan sang pergi. Kemudian, dia melihat sekeliling dan tersenyum. Semuanya, bisakah kalian memberitahuku pohon dao siapa yang merupakan pohon dao ke-8? Termasuk babi dan si cacat, hanya ada 7 orang di desa itu, tetapi ada 8 pohon dao. Jelas bahwa ada orang ke-8 selain ke-7 orang ini. Wanita itu tersenyum. Tuan muda bercanda lagi. Hanya ada kita di sini, bagaimana mungkin ada orang ke-8? Kinmu tercengang dan melihat ke arah yang lain. Gadis bertanduk kambing itu berkata, tidak ada orang ke-8 di sini. Kepala babi di piring berkata, kami tidak akan berbohong kepada tuan muda, sebenarnya tidak ada orang ke-8 yang Anda sebutkan. Tidak hanya tidak ada orang ke-8, juga tidak ada pohon dao ke-8. Hati perempuan tua itu tergerak sedikit dan dia buru-buru berkata, tuan muda selalu mengatakan ada 8 pohon dao, mungkinkah tuan muda tidak berbohong kepada kita? Kinmu tidak dapat menahan tawa, sudah lama aku katakan pada kalian semua bahwa aku adalah orang yang baik hati, murah hati, dan penuh belas kasihan. Bagaimana mungkin aku berbohong pada kalian semua? Tunggu sebentar, tidakkah kalian semua tahu bahwa di desa kalian ada 8 pohon? Ekspresi wanita tua itu serius dan dia menganggukkan kepalanya. Yang lain pun menganggukkan kepala dan suasananya agak menyesakkan. Orang tua itu berkata, selama ini kami mengira tuan muda berbohong kepada kami, jadi kami mengatakan ada 8 pohon. Namun, di mata kami, hanya ada 7 pohon di sini dan yang dikurung di sini hanyalah kami bertujuh. Kinmu merasakan firasat buruk dan bertanya dengan suara berat, kamu tidak bisa melihat pohon ke-8. Semua orang menggelengkan kepala. Suasananya menjadi lebih menyesakkan. Alasan mengapa Kinmu dapat melihat pohon dao adalah karena mata vertikal di antara kedua alisnya begitu kuat sehingga ia bahkan dapat melihat melalui kekacauan primal. Namun, mereka tidak memiliki mata dewa yang begitu kuat. Gadis itu tiba-tiba tersenyum. Tuan muda, Anda bercanda, kan? Jangan membuatnya takut. Kepala babi di piring itu tiba-tiba bergetar dan kedua telinga babi itu menempel di matanya, memperlihatkan sebuah garis ketika ia diam-diam melihat sekeliling. Pikiran Kinmu bergerak sedikit dan menarik kembali jalur pedangnya. Dewa babi ini langsung merasakan luka pedang yang menghalangi pemulihan tubuh jasmaninya menghilang dan segera menyatukan kembali tubuh jasmaninya. Kinmu tersenyum dan berkata, kemungkinan besar aljabarku berasal dari sekte martial Battle Heaven Master Zuocha, jadi perhitunganku salah. Aku bisa membawa seseorang keluar dari sini dan membawa kalian semua keluar, tetapi aku harus memecahkan hutan obelis. Aku belum memiliki kemampuan itu.
Aku hanya bisa merepotkan semua orang untuk tetap tinggal di sini. Ketika aku memiliki kemampuan yang cukup, aku akan kembali untuk memecahkan hutan obelis dan menyelamatkan semua orang. Lelaki tua itu berjalan ke kaki pohon dan mengerutkan kening. Ia tersenyum pahit dan berkata, alasan aku tinggal di sini adalah untuk menjaga si lumpuh. Jika ia tidak bangun, aku tidak bisa pergi. Bahkan jika Tuan Muda telah memecahkan hutan obelis, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dia duduk di atas batu dan menyalakan sebatang rokok. Dia menghisap hokahnya dan sesekali memandang Kinmu. Wanita tua itu datang ke kaki pohon lain dengan tubuh gemetar dan terkekeh. Monster tua, aku akan tinggal di sini untuk menemanimu. Dia duduk dan berjemur di bawah sinar matahari dengan malas. Dia mengangkat tangannya untuk melepas jepit rambut di kepalanya. Sang Jun berjalan keluar desa dan berkata, saya akan menunggu Tuan Muda di luar desa. Tuan Muda, jangan menunda terlalu lama. Su Santong membawa pohon daunnya dan berkata sambil tersenyum, pertempuran ini seperti persahabatan tanpa pertengkaran. Saya, Su Tua, telah berbuat salah kepada Tuan Muda di masa lalu. Mohon maafkan saya, Tuan Muda. Saya akan pergi dan menanam pohon saya terlebih dahulu. Gadis pelayan itu memegang buah daunnya dan melompat ke pohon daunnya. Dia tersenyum dan berkata, aku masih harus menggantungkan buah dauku di pohon. Wanita itu menghela napas dan berkata, awalnya saya ingin mentraktir Tuan Muda dengan makanan sederhana, tetapi banyak hal telah terjadi. Tuan Muda, saya perlu merapikan pakaian orang lumpuh itu. Setelah pakaian orang lumpuh itu dicuci, saya akan menggantungnya di pohon dao orang lumpuh itu untuk dikeringkan. Ia membawa baskom dan datang ke pohon jalan si cacat untuk menggantungkan pakaian si cacat di atasnya. Setelah melakukan semua ini, wanita itu datang ke pohon di samping sumur tua dan mengambil palu untuk memukul pakaian lainnya. Di pintu masuk desa, Sang Jun berdiri di bawah pohon jalan setapaknya dengan urat-urat di tangannya. Hanya ada setengah pisau yang tersisa di tangannya. Meskipun pisau itu telah dipotong oleh Kinmu, itu tidak banyak berpengaruh pada kemampuannya. Gadis kecil itu menjulurkan kepalanya dari atas pohon dao miliknya. Ekspresinya tampak gugup saat dia menatap tindakan Kinmu. Lelaki tua itu sedang menghisap pipa air sementara perempuan tua itu sedang menyisir rambutnya. Su Santong telah menanam pohon dao miliknya dan berubah menjadi seekor babi hutan hitam yang menggunakan hidung dan taringnya untuk mendorong tanah, memadatkannya. Akan tetapi, matanya yang kecil berputar-putar secara acak. Wanita tua itu mengetuk-ngetuk pakaiannya, tetapi dia lupa menambahkan air. Di mata mereka, Kinmu menggerakkan kakinya dan tiba di suatu tempat kosong. Tidak ada apapun di sana, tetapi Kinmu mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke depan dengan lembut. Semangat semua orang langsung tinggi. Tiba-tiba, Kinmu seperti menyentuh sesuatu. Pohon dao tersembunyi ke delapan. Tepat saat ujung jari Kinmu menyentuh pohon dao, 6 sosok tiba-tiba muncul. Gadis kecil itu melompat turun dari pohon seperti burung layang-layang yang menyambar air. Sosoknya menempel di tanah dan dengan ketukan jari kakinya, dia terbang dan menggigit ujung lidahnya. Darah dao menyembur keluar dan mengolesi buah dao di tangannya, menyebabkan buah dao bersinar terang. Wanita itu mengangkat tongkatnya dan langkah kakinya terhuyung-huyung. Sosoknya berputar seperti angin sambil meraung berulang kali dan mengayunkan tongkatnya untuk menghantam tempat yang disentuh Kinmu. Su Santong meraung marah dan mencabut pohon dao yang baru saja ditanamnya dan berubah menjadi babi hutan hitam yang dapat berdiri tegak di atas langit dan bumi. Dia berdiri dan mengangkat pohon dao untuk menyapu ke arah jari-jari Kinmu. Pada saat yang sama, pisau patah milik Sang Jun, hokah milik lelaki tua itu, dan jepit rambut milik wanita tua itu semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Keenamnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah daripada saat mereka mengepung Kinmu tadi. Mereka tahu bahwa mereka hanya punya satu kesempatan. Pohon dao yang tersembunyi di antara mereka telah tersembunyi selama miliaran tahun dan tidak pernah mereka sadari. Dapat dilihat bahwa kemampuan pihak lain benar-benar tak terduga. Jika mereka dijaga oleh pihak lain, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada pihak lain. Oleh karena itu, mereka harus menghancurkan pohon dao pihak lain, menghancurkan buah dao pihak lain, dan menghancurkan jalan dao pihak lain. Ledakan, riak-riak yang sangat dahsyat menyebar dan badai menerjang, menyebabkan pakaian Kinmu berkibar saat dia berdiri di samping pohon dao. Dia terpaksa mundur terus-menerus. Kinmu mundur jauh-jauh untuk menahan dampak tirani ini. Ketika badai mereda, dia bisa melihat bahwa dia sudah mundur ke luar desa. Dia membuka mata vertikal di antara kedua alisnya dan melihat ke sekeliling. Dia melihat bahwa pohon dao masih berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Dia tidak dapat melihat siapapun di sekitar pohon dao.
Kinmu tercengang dan mencari dengan saksama. Dia melihat gadis itu tergantung di pohon daunnya dengan satu kaki terbuka. Dia masih memegang buah daunnya di tangannya dan pingsan. Wanita itu menancapkan dirinya di dalam sumur dan memegang palu itu erat-erat. Palu itu tertancap di mulut sumur. Sang Jun duduk terlentang di bawah pohon daun miliknya. Tangannya yang memegang pisau berdarah dan matanya kosong. Pisau patah di tangannya telah hancur total dan gagang pisau telah berubah menjadi pecahan-pecahan. Jepit rambut wanita tua itu tertancap di tengah alisnya dan napasnya seperti gossamer. Pipa air pria tua itu pecah dan kepalanya terbentur batu besar tempat ia sering duduk, berdarah deras. Taring Su Santong patah semua, dia memeluk pohon dao dan pingsan. Kinmu tercengang. Dalam sekejap itu, keenam praktisi dao agung semuanya kalah dan terluka. Tuan muda tertua, lelaki tua itu duduk dengan gemetar. Lengannya gemetar, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk mengisi pipa dengan tembakau. Namun, pipa airnya pecah, dan tembakaunya mengalir keluar. Suaranya serak, dan ada ketakutan dan kemarahan di matanya. Itu pohon dao tuan muda. Dia selalu ada di sini. Hehe, bajingan tua ini. Kinmu melihat sekelilingnya dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada matahari yang sedang menggantung tinggi di langit. Api matahari berkobar, dan mungkin telah menyala selama 10 era jagat raya. Siapa yang tahu berapa miliar tahun api itu telah menyala sejak era ke-7. Menurut aturan, matahari seharusnya sudah lama padam, mati, menguap dan akhirnya berubah menjadi ruang hampa. Namun, matahari ini masih hidup sampai sekarang, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa matahari ini adalah sesuatu yang mencurigakan. Tuan muda tidak ada di sini. Kinmu tiba-tiba berkata, dia hanya meninggalkan mata dan pohon daunnya di sini. Lelaki tua itu berjuang untuk bangkit dan menatap matahari di langit. Ia mendesah putus asa, suaranya serak saat berkata, aku sudah terlalu lama terkungkung di sini, jadi aku tidak bisa dibandingkan dengannya lagi. Hehe, dulu aku setenar dia, tapi sekarang aku tidak bisa dibandingkan dengan salah satu matanya. Dia sangat kesepian. Karena sebuah janji, dia telah menjaga si cacat selama 10 zaman semesta. Selama 10 zaman semesta ini, dia telah meninggalkan kultivasinya dan tidak dapat dibandingkan dengan tuan muda agung yang setenar dia saat itu. Kekecewaan di hatinya dapat dibayangkan. Sebenarnya, Kinmu juga tahu bahwa lelaki tua itu telah dipuja sebagai monster tua oleh orang-orang di sini. Dia seharusnya menjadi tokoh yang sangat terkenal di zamannya, itulah sebabnya banyak orang telah mendengar legenda tentangnya. Namun, di antara semua orang di desa kecil ini, orang yang memiliki kemampuan terkuat bukanlah dia, melainkan Sang Jun. Meskipun Sang Jun hanya memiliki satu buah dao dan satu pohon dao, kemampuannya sudah berada di atas praktisi dao lainnya di desa. Ini juga alasan mengapa Kinmu ingin membawa Sang Jun pergi. Kinmu melangkah maju dan mencabut jepit rambut di bagian tengah alis wanita tua itu untuk mengobati lukanya. Kemudian, dia menepuk bahu pria tua itu. Orang tua itu kembali sadar dan berkata dengan suara sedih, saya tidak bisa mengantar tuan muda pergi. Yang lainnya berjuang untuk bangkit dan mengirim Kinmu ke pintu masuk desa. Sang Jun berdiri dengan susah payah dan terdiam sejenak sebelum berkata, aku tidak punya pisau lagi, jadi aku khawatir aku tidak akan bisa banyak membantumu. Selain itu, niat membunuhku terlalu kuat dan aku punya banyak musuh. Aku hanya akan membawa bencana bagimu. Kinmu tersenyum. Kebetulan sekali, aku juga punya banyak musuh. Aku khawatir musuhku lebih banyak darimu. Sang Jun ragu-ragu sejenak, dan Kinmu menatapnya dengan ekspresi tenang. Sang Jun, kamu menjadi pemalu setelah membunuh jalan menuju Dao. Alasan mengapa kamu takut pada dunia luar bukanlah karena kamu telah kalah dari tuan muda tertua, tetapi karena kamu takut kembali ke dunia luar. Sang Jun terdiam. Sekalipun kamu telah membunuh jalan menuju Dao dan mengolah surga ke-36 dari jalan pembunuhan, hati Daomu masih kurang. Tatapan mata Kinmu tajam, kamu merasa bahwa zaman ke-16 telah dihancurkan oleh tanganmu, dan karena itu, kamu merasa bersalah dan malu untuk keluar dari sini. Yang menyegel dan menekanmu bukanlah tuan muda, tetapi kamu menemukan sangkar untuk dirimu sendiri dan memenjarakan dirimu sendiri. Kamu bukan lagi Sang Jun yang membunuh jalannya menuju Dao di masa lalu. Bahkan jika kamu keluar dari sini, kamu tidak akan dapat mencap Daomu ke dalam kehampaan pamungkas dan menjadi seorang praktisi Dao. Suara Sang Jun serak, lalu apakah kamu masih membutuhkanku? Kinmu berjalan melewatinya, tentu saja aku membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu untuk membantuku menemukan Tai. Aku juga membutuhkan pisau paling tajam di dunia. Kau bukan lagi pisau itu, tapi aku bisa menggilingmu menjadi pisau itu. Ikuti aku bisa membiarkanmu keluar.
Sang Jun mengikutinya dari dekat, seperti bayangannya. Tak lama kemudian, mereka berjalan memasuki hutan obelis. Sang Jun bersembunyi di balik bayangannya. Keduanya berjalan mengikuti langkah kaki yang sama. Mereka melangkah maju bersamaan, dan dengan irama yang sama, mereka perlahan menghilang ke dalam hutan obelis. Di luar desa, ketika semua orang melihat mereka berdua menghilang, Susan Tong tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ketujuh Istana Miro adalah orang yang aneh. Dia memang orang yang aneh. Wanita tua itu mendesah, dia jelas merupakan pasukan musuh, tetapi sulit bagi orang untuk membencinya. Mereka bukan hanya tidak bisa membencinya, tetapi mereka juga ingin berteman dengannya. Wanita itu tertawa, ini pertama kalinya aku melihat orang aneh seperti itu. Sayang sekali mereka sudah menikah. Kalau tidak, Yaya bisa saja menemukan suami yang baik. Gadis itu meludah dan bersembunyi di balik pohon dengan wajah memerah. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan terbatuk-batuk keras saat mereka tertawa. Sang Jun mengikuti Qin Mu selangkah demi selangkah. Kemanapun Qin Mu pergi, dia akan mengikutinya. Dia tidak perlu memikirkan apakah jalan yang ditempuh Qin Mu benar atau bagaimana dia menggunakan rune kekacauan primordial dan ki vital kekacauan primordial untuk menipu hutan prasasti. Dia hanya perlu mengikuti Qin Mu. Sepanjang jalan, dia berjalan dan berhenti. Jika Qin Mu berjalan keluar dari hutan prasasti sendirian, itu akan jauh lebih mudah. Namun, membawa Sang Jun akan jauh lebih rumit. Hutan prasasti diciptakan oleh Tuan Muda tertua untuk menekan tubuh jasmani orang lumpuh dan praktisi Dao lainnya, dan Sang Jun termasuk di antara mereka. Untuk menipu hutan prasasti, Qin Mu perlu menggunakan struktur rune kekacauan primordial untuk menyembunyikan aura Dao Agung milik Sang Jun sendiri. Hanya dengan begitu dia akan dapat membawanya keluar dari tempat ini. Struktur kekacauan primordial juga merupakan masalah besar bagi Qin Mu. Saat dia bergerak maju, dia menghitung pada saat yang sama. Dia bagaikan obelis yang sedang beraksi. Ketika Sang Jun berjalan di bawah bayangannya, seolah-olah dia terkungkung dalam obelis Qin Mu, jadi dia tidak menyebabkan perubahan apapun di hutan prasasti. Jika struktur kekacauan primordial Qin Mu salah dan aura Sang Jun bocor keluar, dia akan segera ditekan oleh hutan obelis dan dikirim langsung ke prasasti batu asli. Setelah waktu yang tidak diketahui, Qin Mu akhirnya membawa Sang Jun keluar dari hutan prasasti batu. Keringat mengucur di sekujur tubuhnya. Selama kurun waktu ini, ia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghitung dan mengerahkan seluruh kekuatan otaknya untuk menemukan satu-satunya jalan keluar dari perubahan yang tak terhitung jumlahnya, baru kemudian ia keluar dari hutan prasasti batu. Pada saat itu, dia merasa rileks dan pikirannya tiba-tiba menjadi kacau. Anggota tubuhnya menjadi lemah. Qin Mu memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Ia berdiri di sana untuk menenangkan pikirannya. Sang Jun menoleh ke belakang dan melihat banyak sekali prasasti berdiri di sana. Begitu banyaknya sehingga dia tidak dapat menemukan jalan kembali. Seolah-olah satu kehidupan telah berlalu. Ia memikirkan masa ke-16 dan kegigihannya di masa lalu. Ia memikirkan pengalamannya di kehidupan ini dan merasakan semua yang ada di kehidupan sebelumnya. Dan dalam kehidupan ini, dia akan memperoleh kehidupan baru. Tidak lama kemudian, Qin Mu membuka matanya dan berjalan keluar pintu. Sang Jun masih mengikutinya. Qin Mu tidak berbicara, begitu pula Sang Jun. Ia tampak telah sepenuhnya menyatu dengan bayangan Qin Mu. Dia adalah eksistensi yang telah membunuh jalan menuju Dao dan juga seorang pembunuh. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membunuh seorang praktisi Dao bahkan sebelum dia mencapai Dao. Dia bersembunyi di balik bayangan Qin Mu. Jadi orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali, mereka bahkan tidak bisa merasakan auranya. Mereka berdua hendak keluar pintu ketika Qin Mu tiba-tiba berhenti, dan Sang Jun mengikutinya. Qin Mu melihat keluar dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, dia tertawa keras dan berkata, kita berdua adalah Tuan Muda Istana Miluo. Apakah kakak senior berencana untuk membantu ketiga dan keempat dan menekanku? Kudengar kakak senior adalah murid guru yang paling berharga. Jika dia adalah guru, apa yang akan guru lakukan? Suasana di luar pintu sunyi. Jantung Sang Jun tak kuasa menahan diri untuk berdetak kencang. Ia melihat keluar pintu dan melihat apa sebenarnya yang ada di luar. Mengapa Qin Mu tiba-tiba berkata seperti itu? Mungkinkah Tuan Muda tertua Istana Miluo sedang berada di luar pintu saat ini? Guru harus bersikap netral, tidak berat sebelah terhadap saya, dan tidak berat sebelah terhadap kakak-kakak senior lainnya. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu benar-benar mewarisi jabatan guru, kamu tidak akan menghentikanku, kamu juga tidak akan menghentikan Sang Jun. Karena saat Sang Jun menjadi Master Dao, guru juga tidak menghentikannya. Di luar pintu masih sunyi.
Sang Jun mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah Tuan Muda telah melakukan kesalahan? Tidak ada seorang pun di luar sana. Pada saat itu, sebuah obelis muncul di pandangan mereka dan melayang. Qin Mu menghela napas lega dan berjalan keluar pintu. Dalam bayang-bayang, Sang Jun mengikutinya keluar pintu dan tidak ada yang menghentikan mereka. Hanya obelis yang diam-diam melayang melewati mereka dan masuk ke pintu. Qin Mu berbalik untuk melihat dan menyaksikan obelis tersebut kembali ke posisi semula dan runtuh. Sang Jun ragu-ragu dalam bayangan dan berkata, Tuan Muda, monster tua dan yang lainnya. Qin Mu sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya untuk menghentikannya melanjutkan. Dengan jatuhnya obelis tersebut, orang tua, perempuan tua, Susantong, dan seluruh penduduk desa kecil itu mungkin akan tertekan lagi dan tersegel dalam obelis tersebut, tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, susunan obelis telah pulih sepenuhnya dan tidak ada lagi celah. Jika Qin Mu kembali ke tempat ini di masa depan, ia harus mengandalkan keterampilan kerasnya untuk menghancurkan susunan itu dengan paksa. Dan ini membutuhkan kecakapan bertarung seperti Tai Yi. Kehebatan bertarung seperti Tai Yi. Sudut mata Qin Mu bergetar saat dia berpikir, aku tidak memilikinya sekarang, tetapi aku akan memilikinya di masa mendatang. Tiba-tiba, dua pintu yang rusak di pintu itu terbang dan menyatu, berubah menjadi pintu utuh yang tertanam di pintu itu. Kedua pintu tertutup, dan rune Hong Meng beredar di sana, mengunci pintu hingga tertutup rapat. Kakak senior, kamu tidak boleh seperti guru. Qin Mu berbalik dan pergi, suaranya bergema di tanah terlantar, jika kamu terus mengikuti jalan guru, bahkan jika kamu dapat melakukan hal yang sama seperti guru, kamu tidak akan dapat melarikan diri dari nasib guru. Guru telah gagal, mengapa kamu tidak mencoba jalan lain? Tak seorang pun menjawab di tanah terlantar itu. Qin Mu membawa Sang Jun jauh. Ketika mereka berjalan keluar dari tanah terlantar, Sang Jun akhirnya bertanya dalam hatinya, di mana Tuan Muda tertua tadi. Dia tidak benar-benar turun. Qin Mu menggelengkan kepalanya, dia mungkin orang yang paling mirip dengan Tuan Istana Miluo di antara 7 Tuan Muda Istana Miluo, tetapi dia sama saja seperti dia. Setiap gerakannya, bahkan filosofinya, sama dengan Tuan Istana. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dari kenyataan bahwa dia telah mempelajari rune kekacauan primordial, aku dapat melihat kepribadiannya. Dia menekan sifatnya sendiri dan membuat dirinya lebih seperti Tuan Istana. Jika memang begitu, maka dia pasti akan mengikuti perintah Tuan Istana dan kembali ke zaman kosmiknya sendiri. Dengan demikian, dia pasti tidak akan turun ke sini. Sang Jun sedikit bingung. Sulit baginya untuk memahami orang-orang seperti Tuan Muda tertua di Istana Miluo. Dia hanya sebuah proyeksi. Qin Mu berkata, ketika monster tua dan yang lainnya menyerang pohon dao miliknya, mereka masih membuatnya khawatir, jadi dia memproyeksikan dirinya untuk melihatnya. Aku harus berunding dengan emosinya, atau dia akan mengurungku di pintu. Justru karena dia meniru Tuan Istana Miluo, temperamennya memiliki kekurangan. Selama kita memahami hal ini, kita bisa melarikan diri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia menghela napas panjang lega dan berkata, jika bukan kau yang mengikutiku tapi monster tua dan yang lainnya, maka kita tidak akan bisa melarikan diri, kita akan pergi ke istana leluhur dan membangun kekosongan pamungkas yang sesuai dengan pohon dunia. Dia melihat arah dan menuju ke gunung hitam besar di istana leluhur. Neraka, Jade Ridge, Sisiu, Spirit Book, dan Spirit Abyss dikorbankan satu demi satu, berubah menjadi energi dan memasuki alam semesta masa lalu. Hasilnya, pohon dao milik Hall Master Lingguan menjadi semakin jelas, dan buah dao pada pohon dao menjadi semakin kuat. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, selama langit Lingyuan dikorbankan, ia akan dapat kembali ke puncak zaman ke-16. Pada saat itu, alam semesta tidak akan lagi cocok untuknya. Master Istana Lingguan menunggu dengan tenang. Hari ini adalah hari pengorbanan surga Lingyuan, dan juga hari ketika pohon dao miliknya sepenuhnya turun. Meskipun dia adalah seorang praktisi Tao yang telah hidup selama 4 zaman alam semesta, dan hati Tao-nya sangat kuat, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit riak pada saat ini. Saat pohon dao turun, dia akan berada satu langkah di depan semua orang dari Istana Miluo dan akan mampu mencap dao besarnya di kekosongan tertinggi alam semesta ini. Ini langkah pertama, dia akan selangkah lebih maju dari semua orang dalam mencap dao agungnya. Kemudian, sebelum alam semesta ini runtuh, dia akan mampu mengolah buah dao keempatnya. Dengan kedatangan Istana Miluo, keruntuhan alam semesta ini tidak dapat dihindari. Saya khawatir itu akan terjadi lebih cepat daripada keruntuhan zaman ke-16. Tidak semua orang memiliki harapan untuk membudidayakan buah dao lain di alam semesta ini, tetapi saya pasti bisa melakukannya.
Kepala petugas roh aula sedang dalam suasana hati yang baik. Inilah sebabnya dia berani menyinggung Tuan Muda ketujuh Kinmu dengan datang ke sini. Akhirnya, surga spirit abis berubah menjadi energi dan menghilang. Hallmaster Spirit Officer merasakan kekuatan Dao Agung yang tak tertandingi melonjak keluar dari pohon Dao, bunga Dao, dan buah Daonya. Dia tidak bisa menahan perasaan segar dan memanggil pemuja surgawi Su. Dia berkata, terima kasih telah merawatku selama 10 tahun terakhir. Aku juga telah membalasmu dengan meningkatkan Dao Agung Hadesmu. Hari ini, aku telah berhasil. Aku akan pergi ke kehampaan alam semestamu dan mencoba untuk mencap Dao Agungku dan membangun surga agungku yang utama. Biksu surgawi Su membungkukkan badan tanda terima kasih. Selama 10 tahun terakhir, Master Aula pejabat roh telah mengajarinya cara berkultivasi, yang memungkinkannya memperoleh banyak hal. Kekuatan kultivasinya telah meningkat pesat, jauh melampaui masa lalu. Ikuti saja kultivasi yang saya ajarkan. Meraih Dao tidaklah sulit. Dao penguasa istana Lingguan berdiri di belakangnya. Dia memberi instruksi, jika Kaisar Surgawi datang untuk bertanya, Anda dapat langsung memberitahu dia bahwa saya akan mencap kekosongan pamungkas. Ketika saya mencapai Dao di dunia ini, saya akan memiliki 2 bunga Dao dan 3 buah Dao. Selama tubuh fisik saya terpisah, saya dapat berubah menjadi 5 peraih Dao untuk membantunya. Void Celestial Master terkejut. 5 Taois. Kepala istana pejabat roh terbang dan melangkah ke ruang hampa terakhir setelah 36 langkah. Tidak banyak penganut Tao di alam semesta muda ini. Bagaimana mungkin 6 miliar tahun sejarah bisa begitu tidak berguna? Kepala istana pejabat roh merasakan fluktuasi Alheaven Agung yang datang dari ruang hampa pamungkas dan dapat mengatakan bahwa ada beberapa Alheaven Agung. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia duduk dan mulai mempercayakan Dao Agungnya. Bahkan angin dingin dan sepi dari ruang hampa pamungkas tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Di masa lalu, dia telah mencapai Dao di alam semesta, tetapi tidak di alam semesta ini. Oleh karena itu, dia masih perlu mencap Dao-nya di ruang hampa pamungkas untuk membawa kekuatan kultivasinya ke titik ekstrim. Dalam keadaan normal, ia mungkin memilih untuk memasuki dunia kultivasi dan mengolah jalan yang berbeda dari zaman alam semesta sebelumnya. Ini adalah jalur kultivasi ortodoks Istana Miluo. Namun, ada 7 tuan muda di alam semesta ini, jadi aku tidak bisa berkultivasi menurut metode ortodoks. Bagaimanapun, itu adalah tuan muda ke-7. Pasukan pengadilan surgawi sangat besar dan perkasa, dan mereka semakin dekat dengan dunia asal. Namun, di sepanjang jalan, mereka telah menghabiskan banyak sumber daya, dan bahkan dengan sumber daya keuangan pengadilan surgawi yang mencengangkan, akan sulit bagi mereka untuk mendukung mereka. Yang lebih penting, perdamaian abadi telah memutuskan semua jembatan yang menghubungkan energi roh ke pengadilan surgawi, menyebabkan pengadilan surgawi kehilangan kekuasaannya atas semua dunia di alam semesta. Tanpa sumber daya dari semua dunia sebagai pendukung, pengadilan surgawi mengirim pasukan untuk menyerang perdamaian abadi, hanya saja konsumsi dalam perjalanan agak melelahkan. Meng Yumui diperintahkan untuk pergi ke surga selatan untuk menjarah kekayaan semua surga besar di surga selatan. Murid Dewa Api, Yan Yazi, bergegas menyambutnya dan menjamunya secara pribadi. Setelah menerima dekrit Kaisar Surgawi, ia segera memerintahkan semua surga besar di surga selatan untuk mengirimkan semua jenis kekayaan. Meng Yumui menunggu di surga selatan selama lebih dari 10 hari. Yan Yazi sudah bersiap dan ratusan kapal kargo berbaris di anak sungai-sungai surgawi. Yan Yazi dengan hormat mengantar Meng Yumui pergi dan berbisik, "Kudengar guru surgawi adalah manusia dan menyukai harta karun langka. Guru surgawi, perahu terakhir diberikan kepadanya olehku." Meng Yumui menaiki kapal dan membenci Yan Yazi. Ia datang ke sebuah kapal dan memerintahkan, "Buka kabin dan periksa barang bawaan. Jangan sampai ada yang hilang." Pendeta di kapal membuka kabin. Meng Yumui melihat ke dalam kabin dan tercengang. Kabin itu penuh dengan manusia, tua dan muda. Meng Yumui kebingungan. Yan Yazi tersenyum meminta maaf dan berkata, "Jangan khawatir, Guru Surgawi, aku tidak akan kekurangan apapun. Semua manusia di surga selatan yang berusia lebih dari 40 tahun telah dikirim ke sini. Hanya ada 200 kapal sekarang, dan akan ada aliran kapal budak yang tak ada habisnya yang dikirim ke sana nanti." Meng Yumui meraih kerah bajunya dan mengangkatnya. Dia berkata dengan suara serak, "Aku ingin perlengkapannya. Guru Surgawi, ini barang bawaannya." Yan Yazi berjuang beberapa saat, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Dia dengan cepat berkata, "Pada masa Bandit Api, manusia berkorban pada usia 70 tahun, tetapi itu adalah sejarah lama. Sekarang, Raja Dewa Leluhur telah mengubah aturan. Kita bisa berkorban pada usia 40 tahun.
Jangan khawatir, Guru Surgawi, mereka semua senang. Dia menoleh ke kabin dan bertanya, apakah kamu senang? Manusia di kabin itu berkata serempak, Tuan, kami senang. Men Yumui menurunkan Yan Yazi dengan lemah dan menepuk bahunya. Dia bergumam, Yan Yazi, kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik, kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Armada pasukan berangkat. Men Yumui berdiri di haluan kapal dan mengepalkan tinjunya, tetapi dia melepaskannya lagi dan lagi. Dia melihat kembali armada panjang itu lagi dan lagi, tetapi dia menoleh lagi dan lagi. Saya ingin secara pribadi mengirim anggota klan ini ke pasukan pengadilan surgawi. Saya ingin secara pribadi mengirim mereka ke sana sebagai makanan bagi para dewa dan setan pengadilan surgawi. Kepalanya sedang kacau. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di benaknya seperti mimpi buruk. Aku punya mimpi. Kejam sekali. Dia memuntahkan darah, tetapi kulitnya jauh lebih baik. Yan Yazi memperhatikan armada itu pergi. Tepat saat dia hendak kembali dan menyiapkan lebih banyak budak, suara Men Yumui tiba-tiba terdengar, Yan Yazi. Yan Yazi buru-buru berbalik dan tersenyum meminta maaf, Men Tian. Seberkas cahaya menyambar dan menembus dahinya. Dunia di depan Yan Yazi runtuh dan perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan. Suara Men Yumui terdengar, dan ada kegembiraan dalam suaranya. Aku, memberontak. Kali ini, Men Yumui datang untuk mengawal perbekalan. Ia tidak membawa banyak prajurit dan kuda. Sebagian besar dari mereka adalah pasukannya sendiri, yang disebut Kam Yu Huatian. Ia adalah dewa manusia Yu Huatian. Selama bertahun-tahun, banyak dewa manusia telah mencari perlindungan padanya. Sebagian besar dari mereka berasal dari Yu Huatian. Dia sangat pandai mengatur pasukan. Sebagian besar bawahannya setia kepadanya. Akan tetapi, pengadilan surgawi juga telah mengatur banyak dewa untuk memasuki Kam Yu Huatiannya guna memantau tindakannya. Bagaimanapun, dia adalah manusia, dan pengadilan surga masih tidak mempercayainya. Dia juga memiliki pasukan militer lain di pengadilan langit, seperti 10 pengawal pengadilan langit. Namun, pasukan tersebut hanya berada di bawah komando Kaisar Langit, jadi dia tidak dapat memobilisasi mereka. Sama seperti Men Yumui membunuh Yan Yazi, terjadi pembersihan besar-besaran di Kam Ascendance. Ketika Men Yumui membunuh para dewa dan iblis di bawah komando Yan Yazi, banyak prajurit Kam Ascendance datang dengan perahu mereka, bermandikan darah. Permukaan sungai anak sungai Heavenly River sudah berwarna merah darah. Men Yumui berdiri di antara mayat-mayat kuil surga selatan dengan pedang di tangannya. Dia menatap para prajuritnya. Kapal-kapal budak berlabuh di tepi sungai. Darah masih menetes dari baju sirah dewa manusia di kapal-kapal itu. Suasananya menjadi menyedihkan. Apakah kamu menyesalinya? Suara Men Yumui tidak lagi seyakin sebelumnya. Pemberontakan ini lebih seperti keputusan impulsif yang tiba-tiba. Itu bukan rencana yang lengkap. Bagi seorang guru surgawi seperti dia, dikendalikan oleh emosinya jelas merupakan sebuah kegagalan. Dalam lubuk hatinya, dia tahu bahwa pemberontakan itu tidak akan berhasil. Para prajurit manusia yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun kemungkinan besar akan mati. Jika kau memberontak bersamaku, kau mungkin tidak akan berhasil sama sekali. Tidak akan ada kehormatan dan kemuliaan yang menyambutmu. Yang ada hanyalah serangkaian kekalahan dan kematian rekan-rekanmu. Men Yumui menatap bawahannya dan menyapukan pandangannya ke wajah-wajah yang dikenalnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, ketika aku membawamu keluar dari Yu Huatian, aku mungkin tidak dapat membawamu kembali ke Yu Huatian hidup-hidup. Mungkin kamu hanya akan kembali dengan mayat, atau mungkin kamu bahkan tidak akan meninggalkan mayat. Jika kita kalah, sejarah yang dicatat oleh pengadilan surgawi hanya akan memiliki reputasi buruk kita. Jika kita mati, tidak akan ada batu nisan. Seluruh kehidupan kultivasi kita mungkin hanya akan ditukar dengan anjing-anjing mati di medan perang, dan bahkan setelah mati, kita akan dimarahi oleh orang lain. Lihat. Ini pengkhianat. Apakah kau masih ingin mengikutiku? Tanyanya dengan keras. Di atas kapal budak, para prajurit Kam Yu Huatian terdiam. Tiba-tiba, seorang prajurit membuka helmnya, memperlihatkan wajah yang tegas. Guru surgawi, aku dibawa keluar olehmu dari Yu Huatian. Suara dewa setengah baya itu tidak keras, tetapi mengejutkan. Saya hanya tahu bahwa sebelum saya bertemu dengan guru surgawi, hidup saya lebih buruk dari seekor anjing. Saat itu, ketika bencana alam terjadi, ada orang-orang yang kelaparan di mana-mana. Saya mengikuti penduduk desa ke kota untuk mengemis, dan di sepanjang jalan, banyak orang mati kelaparan. Saya datang ke kota hidup-hidup. Saya sangat lapar sehingga saya pusing. Saya mencari makanan yang mereka buang di selokan rumah demigod. Saya menggali sisa-sisa tulang manusia mereka. Saya sangat lapar sehingga saya ingin memakannya.
Anda adalah orang yang menarik saya keluar dari selokan. Anda mengatakan kepada saya bahwa kita harus memiliki tulang punggung dan tidak memakan manusia. Kita manusia harus menjalani kehidupan yang bermartabat. Anda mengatakan bahwa manusia tidak ditakdirkan untuk menjadi budak saat lahir, mereka juga tidak ditakdirkan untuk menjadi makanan bagi para celestial. Anda mengatakan bahwa Anda ingin membiarkan manusia menjalani kehidupan yang lebih baik. Sejak saat itu, saya mengikuti Anda. Dewa lain menyingkirkan helmnya, memperlihatkan bekas luka panjang di wajahnya, seperti bekas kelabang yang tertinggal karena cambukan. Suaranya serak saat dia berkata, "Aku juga anggota bencana alam itu. Sejak saat itu, aku mengikutimu. Saat itu, kamu masih seorang praktisi seni dewa, dan kamu bersemangat tinggi. Kamu memberi kami, yang sedang kelaparan, harapan. Saya juga merupakan orang pada masa itu." Praktisi seni ilahi lainnya menyingkirkan helmnya. "Kami mengikutimu melewati hidup dan mati. Banyak rekan kami yang pergi, tetapi kami selamat. Dan aku, saya juga. Tidak, ayahku dulu, sebelum meninggal, dia memintaku untuk mengikuti guru surgawi dan tidak pernah meninggalkannya." Masih banyak praktisi seni dewa yang tidak mengikuti Meng Yunhui saat bencana alam terjadi. Namun, mereka mengandalkan cita-cita dan kepercayaan mereka kepada Meng Yunhui untuk sampai ke tempat mereka saat ini. "Kalian mengajarkan kami tentang keadilan dan kebenaran. Kalian mengajarkan kami bahwa tidak ada jalan kembali jika ada keadilan." Seorang jenderal tua tersenyum dan berkata, "Hari ini, ada keadilan, jadi tidak ada jalan kembali. Dia mendarat dengan satu lutut di geladak dan berkata dengan suara lantang, "Kami bersumpah untuk mengikuti guru surgawi sampai mati." Di atas kapal budak, para prajurit Kam Yuhua mendarat dengan satu lutut serentak. Suara mereka bergema di anak-anak sungai surgawi, "Kami bersumpah untuk mengikuti guru surgawi sampai mati." Darah Meng Yunhui mendidih. Dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke istana surgawi. Dia tertawa dan berkata, "Kalian semua tidak akan mengecewakanku. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Kalian semua, silakan bangkit. Hari ini, kalian akan memberontak bersamaku dan memberontak terhadap istana surgawi." Sungai surgawi itu bergolak. Angin kencang meniupkan ombak besar dan menghantam kapal-kapal budak satu persatu. Para budak di kapal gemetar ketakutan. Di geladak, para dewa umat manusia bergegas ke surga lain di langit selatan di bawah komando Meng Yunhui. Mereka harus membersihkan kekuatan istana surgawi di sini. Mereka harus menutup berita itu dan tidak membiarkan kekuatan manapun dari pengadilan surgawi di langit selatan memberitahu pengadilan surgawi. Pemberontakan ini merupakan ide di menit-menit terakhir. Mereka tidak siap, begitu pula dengan istana surgawi. Selama mereka menghentikan berita itu, mereka dapat mengulur waktu dan membuat persiapan yang cukup. Meskipun mereka tahu bahwa sekalipun mereka membuat persiapan yang memadai, mereka kemungkinan besar akan mati. Meng Yunhui memerintahkan orang-orang untuk bergegas ke Yu Huatian untuk memindahkan kerabat dan keluarga para prajurit. Ia juga memerintahkan orang-orang untuk diam-diam pergi ke pengadilan surgawi. Ada juga keluarga mereka di pengadilan surgawi, jadi mereka harus memindahkan kerabat dan teman-teman mereka sebelum mereka terekspos. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. "Wang Qing, kau bisa bergegas menuju kedamaian abadi." Meng Yunhui ragu sejenak, tetapi dia tetap menyerahkan surat itu kepada muridnya yang paling berharga. "Berikan surat ini kepada Kaisar Perdamaian Abadi." Wang Qing ragu-ragu. "Guru, kedamaian abadi adalah target yang ingin dihancurkan oleh pengadilan surgawi. Kali ini, pasukan pengadilan surgawi menargetkan kedamaian abadi, jadi kedamaian abadi tidak memiliki pasukan tambahan untuk membantu kita. Selain itu, ketika kita menyerang tanah hampa besar saat itu, guru secara pribadi memimpin pasukan untuk berhadapan dengan desa Carefree dan membunuh banyak ahli desa Carefree. Saya mendengar bahwa Kaisar Yan Feng adalah seorang jenderal di desa Carefree saat itu dan menderita kerugian di tangan guru. Desa Carefree dan kedamaian abadi adalah satu tubuh." Meng Yunhui melambaikan tangannya dan berkata, "Kaisar Yan Feng memiliki sikap seperti Kaisar Surgawi dan bahkan melampaui Kaisar Surgawi Hao. Dia tidak akan menyalahkanmu. Cepat pergi." Wang Qing menerima perintah dan terbang ke dunia asal. Meng Yunhui kemudian memerintahkan semua manusia di berbagai surga di surga selatan untuk menjauh dari wilayah sungai surgawi. Mereka harus memindahkan perbekalan dan perbekalan, membentengi tembok dan membersihkan hutan belantara, serta bersiap untuk pertempuran yang menentukan. Prajuritnya bagaikan lengan dan jari. Begitu perintah diberikan, perintah itu dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, manusia di langit selatan dijinakkan seperti ternak. Mereka tidak pernah menentang perintah para dewa dan menerimanya begitu saja. Selain itu, migrasi juga memudahkan mereka.
Meng Yumui secara pribadi memimpin prajurit lainnya untuk merobohkan istana surgawi milik Dewa Api dan membangun benteng di anak-anak sungai-sungai surgawi. Meski begitu, dia masih memiliki ekspresi khawatir. Aku tak bisa menghentikannya, aku tak bisa menghentikannya. Aku hanya bisa bertarung sampai mati, tapi aku tetap tak bisa menghentikannya. Beberapa bulan kemudian, pasukan pengadilan surgawi semakin dekat ke dunia Yuan, tetapi perbekalan masih belum tiba. Pengadilan surgawi mengeluarkan perintah berulang kali, memerintahkan para dewa untuk menuju ke surga selatan untuk mendesak mereka, tetapi tidak ada berita tentang para utusan ini setelah mencapai surga selatan. Pengadilan surgawi menjarah beberapa surga lagi dan menangkap budak serta perbekalan, tetapi mereka juga tahu bahwa pasti ada yang salah di surga selatan. Kaisar surgawi Hao Tian menetapkan bahwa guru surgawi pertama, Sang Pingin, akan memimpin 100.000 orang dari 10 penjaga istana surgawi ke surga selatan untuk menyelidiki situasi tersebut. Para pengawal bela diri dewa itu kuat dan tingkat kultivasi terendah berada di alam ibu kota Giok. Dengan peta formasi surga, para pengawal bela diri dewa dapat melawan keberadaan tingkat pemuja surgawi. Lebih jauh, Sang Pingin adalah guru surgawi pertama, jelas bahwa Kaisar surgawi Hao Tian menghargai surga selatan. Langit selatan adalah lumbung surga. Tidak ada yang bisa hilang. Sang Pingin memimpin pasukannya dan tidak memasuki surga selatan melalui anak sungai. Sebaliknya, ia mendirikan kemah dan memerintahkan anak buahnya untuk datang ke depan lintasan surga selatan. Ia berteriak, "Tuan Surgawi Meng, Kaisar Surgawi telah memerintahkan kita untuk keluar dan berbicara." Meng Yumui datang ke puncak tembok kota dan memandang Sang Pingin dari jauh. Kedua penguasa langit itu saling memandang. Sang Pingin memerintahkan dengan tegas, Meng Yumui telah memberontak. "Serang kota segera." Master Ordo Bela Diri Ilahi Kiri mengerutkan kening, dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana mungkin guru surgawi Sang melihat bahwa Meng Yumui telah memberontak. Meng Yumui adalah guru surgawi kedua dari pengadilan surgawi. Dia menyerang tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Jika dia tidak memberontak, saya khawatir guru surgawi Sang tidak akan dapat menjawab kepada Yang Mulia. Sang Pingin mencibir, Meng Yumui dan aku sama-sama penguasa langit. Aku bisa tahu sekilas apakah dia memberontak atau tidak. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Serang kota segera. Para Master Ordo Bela Diri Suci di kiri dan kanan segera memberi perintah untuk mengerahkan dua pasukan dan membentuk formasi untuk menghancurkan lintasan agung surga selatan. Menara kota, Meng Yumui berkata dengan keras, "Guru surgawi Sang, kau dan aku sama-sama guru surgawi dari pengadilan surga. Kau selalu menduduki peringkat pertama sampai kau dikalahkan oleh Yue Tingge. Yue Tingge jatuh ke dalam kehampaan besar dan kau kembali menjadi guru surgawi nomor 1. Tetapi kau tahu bahwa kebijaksanaanmu tidak sebaik milikku. Guru surgawi nomor 1 dari pengadilan surga sebenarnya adalah aku. Jadi kau menggunakan kekuatanmu untuk keuntungan pribadi dan memberiku nama pengkhianat untuk memimpin pasukan untuk membunuhku. Kau iri dengan bakatmu. Aku akan mewakili Yang Mulia dan meminta Yang Mulia untuk membuat keputusan." Tentara bela diri suci di kiri dan kanan ragu-ragu. Sang Pingin mencibir, bajingan Meng hanya mengulur waktu. Aku memiliki jimat militer Yang Mulia di tangan. Pasukan bela diri ilahi di kiri dan kanan akan segera menyerang. Dia mengeluarkan jimat tentara. Ketika tentara bela diri ilahi di kedua belah pihak melihat jimat tentara, itu seperti kedatangan Kaisar Surgawi. Mereka segera mengaktifkan formasi untuk menyerang kota. Pakaian Sang Pingin berkibar tertiup angin saat dia melihat Meng Yumui di menara kota. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Meng Yumui, kamu pikir kebijaksanaanmu lebih unggul dari yang lain, tetapi kebijaksanaan terbesar di dunia ini adalah situasi umum. Di hadapan situasi umumku, semua kebijaksanaanmu tidak berguna. Manfaatkan situasi umum dengan baik, ini adalah guru surgawi nomor 1. Meng Yumui melambaikan lengan bajunya, dan gerbang kota terbuka. Para dewa dan iblis dari Kam yang muncul di kota itu bergegas keluar dan mencibir, "Aku ingin melihat apakah tren umummu dapat menyamai kebijaksanaanku." Formasi. Meskipun jumlah dewa dan iblis di perkemahan kemunculan tidak kurang dari para pengawal bela diri suci, namun kultivasi mereka jauh dari sebanding. Peta formasi pengawal bela diri ilahi dari pengadilan surgawi adalah formasi yang lengkap. Setiap peta formasi dapat menampung 50.000 dewa dan iblis. Esensi, ki, dan roh dari 50.000 dewa dan iblis diintegrasikan ke dalam satu tubuh, dan yuan ki mereka diintegrasikan ke dalam satu tubuh. Oleh karena itu, formasinya sangat kuat. Formasi 10 pengawal istana surga semuanya dipoles dengan cermat oleh para master surgawi generasi sebelumnya. Kekuatan formasi tersebut telah lama ditingkatkan ke puncaknya.
Dapat dikatakan bahwa formasi tersebut merupakan kristalisasi dari kebijaksanaan para master surgawi generasi sebelumnya. Dulu ketika Desa Riang berjuang keluar dari tanah hampa yang luas, Lang Bao telah memimpin Sang Pencipta untuk melawan pengejaran pengadilan langit. 10 pengawal pengadilan langit telah mengeluarkan formasi, dan Lang Bao serta Desa Riang terpaksa mundur. Kekuatan formasi dapat terlihat dari sini. Peta formasi Kam yang muncul bukanlah peta formasi yang lengkap, melainkan peta formasi kecil. 10 orang dalam satu kelompok memiliki total 10.000 peta formasi. 10.000 peta formasi saling bersilangan, dan para dewa serta iblis dari Kam kemunculan terbang berkeliling. Dengan sangat cepat, mereka membentuk formasi pertama. Formasi ini berganti-ganti antara dalam dan luar, dan tidak dapat diprediksi. Sang Ping melihat ini dan mencibir, formasi balok langit biru mengkilap. Formasi ini diwariskan kepadamu olehku. Kedua pasukan saling bentrok dan kekuatan formasi langsung meledak. Formasi pasukan pengadilan surgawi dan Kam kemunculan bulu segera berubah. Formasi yang berbeda saling bertautan, dan darah serta daging beterbangan keluar dari formasi tersebut. Di sisi lain, utusan Meng Yunhui, Wang Qing, datang menemui Kaisar Yan Feng dengan damai dan memberinya sepucuk surat. Kaisar Yan Feng membuka surat itu dan membacanya. Ia terdiam sejenak, siapkan altar dan undang Long Pi untuk turun. Bersama Pangeran Yuming, bawalah pilar langit hijau mengkilap dan pergilah ke surga selatan. Di depan Southern Sky Pass, kedua penguasa langit masing-masing mengerahkan pasukan dan jenderal mereka sendiri. Formasi pasukan kedua belah pihak terus berubah, menghancurkan formasi dengan formasi dan menghancurkan formasi dengan kekuatan. Sang Pingin dan Meng Yunhui sama-sama ahli dalam aljabar dan formasi. Pertarungan ini dapat menunjukkan kekuatan kedua belah pihak. Sang Pingin menjadi terkenal sejak awal. Ia telah meraih ketenaran di tahun-tahun awal dinasti Han Panjang. Bahkan sebelum leluhur Dao menciptakan aljabar makroskopik, ia telah membuat beberapa prestasi dalam aljabar. Pada saat itu, ia juga mempelajari aljabar makroskopik, namun, ia teralihkan untuk mempelajari formasi, sehingga kemajuannya sedikit lebih lambat daripada leluhur Dao. Kemudian, ketika leluhur Dao menguasai skema besar aljabar, Sang Pingin dikalahkan oleh leluhur Dao. Dia juga seorang jenius. Dia mengandalkan pencapaiannya dalam formasi dan aljabar untuk menjadi master surgawi nomor 1 di pengadilan surga. Formasi dan diagram berbagai pasukan pengadilan surga semuanya terkait erat dengannya. Namun, ketika Long Han terpisah dari keluarganya, ia secara pribadi memimpin pasukannya untuk menghentikan istana surgawi Kaisar Utara Xuanwu meninggalkan pengadilan surgawi. Namun, ia menderita pukulan berat dan dikalahkan oleh kultivator biasa Long San menggunakan formasi penghalang langit biru. Kekalahan itu bisa dikatakan sebagai kekalahan telak. Dao Heart milik Sang Pingin telah rusak dan tidak dapat pulih setelah ratusan ribu tahun. Ia berpikir keras tentang cara menghancurkan formasi penghalang langit biru. Baru setelah Yue Tingge bangkit dan menghancurkan formasi penghalang langit biru, Sang Pingin keluar dari bayang-bayang. Namun, dia kembali berjalan ke dalam bayang-bayang Yue Tingge. Setelah Yue Tingge jatuh ke dalam kehampaan, Sang Pingin kembali menjadi guru surgawi nomor 1 di pengadilan surgawi. Pada saat ini, kebangkitan Meng Yunhui mengancam posisinya. Meng Yunhui tidak pernah menunjukkan kemampuannya. Dia selalu menyembunyikan kecerdasan dan kekuatannya. Namun, dari cara dia mengatur formasi dan cara sang pendeta surgawi sering mengajukan pertanyaan kepada Meng Yunhui, kecerdasan Meng Yunhui sebenarnya lebih tinggi darinya. Namun, mereka berdua belum pernah bertarung secara langsung. Ini adalah pertama kalinya mereka bertarung dalam pertempuran Great Southern Pass. Meng Yunhui memiliki keunggulan geografis, sementara Sang Pingin memiliki keunggulan militer. Pasukan yang dipimpinnya adalah pengawal bela diri ilahi dari 10 pengawal pengadilan surgawi. Setelah mengalami berbagai macam pertempuran, para pengawal bela diri ilahi adalah eksistensi yang paling menonjol di antara para dewa. Siapapun dari mereka dapat menjadi pemimpin Kam manifestasi bulu Meng Yunhui. Formasi Garda Bela Diri Suci telah diaktifkan dan bahkan dapat melawan para pembesar surgawi. Namun, saat berhadapan dengan pasukan iblis dewa kelas 2 seperti Kam manifestasi bulu, kekuatan formasi susunan pengawal bela diri dewa sama sekali tidak dapat dilepaskan. Formasi susunan Kam manifestasi bulu bagaikan jarum yang ditusukkan ke dalam formasi susunan pengawal bela diri dewa, menyebabkan formasi susunan tidak dapat beroperasi, formasi susunan sulit dioperasikan. Setiap perubahan dalam formasi barisan pengawal bela diri suci ditangkal oleh kubu manifestasi bulu. Sang Pingin pandai bertarung secara adil. Saat bertemu lawan seperti Meng Yunhui, sulit baginya untuk menunjukkan kemampuan penuhnya. Namun, pengawal bela diri dewa terlalu kuat.
Men Yumui tidak sebanding dengannya dalam hal kelelahan. Ini adalah tren umum yang dibicarakan Sang Pingin. Selama prajurit di kamp darurat terus-menerus terluka dan terbunuh, dia akan tetap menang. Pada saat ini, Men Yumui tiba-tiba berdiri dan melayang turun dari menara kota, memotong formasi kamp kemunculan. Sang Pingin tertawa terbahak-bahak, dia menggelengkan kepalanya, betapa bodohnya seorang jenderal memasuki formasi secara langsung. Saat kamu memasuki formasi, kamu adalah bidak catur dalam formasi tersebut. Kamu tidak dapat melihat gambaran besarnya dan dapat membuat perubahan pada formasi kapan saja. Men Yumui, kekuatan terkuatmu adalah perubahan pada formasi. Sekarang, kamu ingin meninggalkan kekuatan ini dan menjadi seorang pemberani. Kamu malu menjadi seorang guru surgawi. Dia segera mengendalikan diagram formasi penjaga bela diri dewa dan menggunakan perubahan itu untuk menjebak Kam yang muncul. Namun, formasi Kam yang muncul juga berubah pada saat yang sama. Itu masih mengendalikan diagram formasi penjaga bela diri dewa dengan ketat, sehingga sulit bagi mereka untuk mengubah formasi. Bahkan jika Sang Pingin dengan paksa mengubah formasi, dia akan ditahan oleh kubu kemunculan bulu. Men Yumui juga merupakan ahli hebat di alam tahta kaisar. Dia bagaikan ikan di air dalam formasi, membunuh para jenderal penjaga dua seni bela diri dewa dan menyebabkan korban berjatuhan. Itu tidak benar, dia tidak bisa mengendalikan seluruh situasi dalam formasi. Bagaimana dia bisa melihat perubahan dalam formasiku? Ekspresi Sang Pingin menjadi suram saat dia berpikir, lebih jauh, bagaimana dia bisa mengerahkan semua prajurit dari kamp kemunculan bulu untuk melakukan apapun yang dia mau. Tunggu sebentar, ini nyanyian pertemuan tiga roh primordial dari kedamaian abadi. Wajahnya berubah drastis. Ada sebuah teknik yang disebut teknik pertemuan tiga roh primordial dalam reformasi Eternal Peace. Itu adalah teknik paling menakjubkan di medan perang, dan itu adalah teknik tercepat untuk memobilisasi pasukan. Kala itu di tanah hampa yang luas, Kaisar Yan Feng dan pembimbing Kekaisaran Perdamaian Abadi Jiang Baigui telah berubah menjadi biksu dan penganut Tao, memimpin pasukan desa yang riang untuk berperang melawan pasukan Istana Surgawi beberapa kali, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. 4 penguasa Surgawi dan 4 Raja Surgawi Istana Surgawi mengalami sakit kepala yang tak biasa terhadap kedua orang ini. Pada akhirnya, Men Yumui lah yang melihat keduanya dan menghancurkan formasi Kaisar Yan Feng. Dia mengejar Kaisar Yan Feng sejauh puluhan ribu mil dan hampir membunuh biksu botak itu. Kala itu, Men Yumui mampu menghancurkan formasi tersebut, maka ia pun memerintahkan mata-matanya untuk pergi ke kedamaian abadi dan diam-diam mempelajari 3 formula konvergensi roh primordial, jadi ia tahu cara menghancurkannya. Jelas, Men Yumui tidak hanya telah memecahkan 3 rumus pertemuan roh primordial, dia juga telah mempelajari 3 rumus pertemuan roh primordial. 3 formula pertemuan roh primordial. Aku tidak tahu tekniknya, jadi aku tidak bisa memecahkannya. Namun, karena Men Yumui mampu memahami situasi secara keseluruhan, itu berarti dia pasti memiliki telinga dan mata di luar, mengamati situasi pertempuran. Sang Pingin lebih pintar dari kebanyakan orang. Dia segera melihat sekeliling dan tatapannya tertuju pada jalan setapak di depan jalan setapak Southern Heaven yang tak tertembus. Ada cermin berbentuk oval tergantung di depan jalan setapak itu. Sang Pingin mengangkat tangannya dan mengeluarkan busur dewa. Dia menembakkan anak panah dengan busur itu dan cermin itu langsung hancur menjadi debu. Dia menghela napas lega dan mengubah formasi lagi. Namun, formasi itu masih ditahan oleh Men Yumui. Sang Pingin mengerutkan kening dan terus melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia membengkokkan busurnya lagi dan memadamkan matahari di langit. Matahari telah padam dan langit menjadi gelap. Sang Pingin melihat lagi dan melihat bahwa formasi itu masih ditekan oleh Men Yumui. Dia punya mata dan telinga lain. Sang Pingin menunjuk ke gelabelannya dan membuka mata vertikal di antara gelabelannya. Dia melihat ke sungai yang merupakan anak sungai dari Sungai Surgawi. Kemudian, dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Air sungai bergolak, dan ikan perak terbang keluar dari sungai. Sang Pingin membunuh semua ikan perak itu. Ikan perak itu meledak dan pecah menjadi beberapa bagian. Semuanya terbuat dari logam suci dan berfungsi sebagai mata dan telinga Men Yumui. Ada mata dan telinga lain. Mata vertikal di antara alis Sang Pingin bersinar ke segala arah. Dia berteriak dan mendorong kekuatan mata dewa hingga ekstrim. Dia melihat cermin tergantung tinggi di udara di sekitar Southern Heaven Majestic Pass. Sang Pingin menembak cermin dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa di Yudu, bola mata Dewa Iblis yang besar disempurnakan menjadi harta karun dan menatapnya. Men Yumui, kamu layak menjadi musuhku. Jari telunjuk kanan Sang Pingin bergerak cepat di udara dan menggambar jimat Dao besar Yudu.
Dia mencetaknya pada busur dewa dan melepaskan anak panah, meledakkan bola mata dewa iblis. Sekarang semua rencana Meng Yumui telah disingkirkan, Sang Pingin akhirnya bisa bersantai. Pada saat ini, awan tiba-tiba terbang dari celah gunung. Ada banyak serangga aneh di awan itu. Mereka memiliki kepala besar dan tubuh kecil. Ada banyak mata majemuk di kepala mereka. Mereka terbang dengan suara berdengung. Mata majemuk serangga aneh itu mencerminkan situasi di medan perang dan dapat dilihat dengan jelas. Sang Pingin membuka mulutnya dan menyemburkan api suci. Semua serangga aneh terbakar abis. Meng Yumui mendesah dalam hati. Waktunya terlalu singkat dan pasukannya terlalu lemah. Dia tidak menyiapkan metode apapun lagi. Jika diberi waktu, dia dapat dengan mudah menyusun rencana yang tidak akan dapat dipatahkan oleh Sang Pingin. Sekarang setelah dia kehilangan kendali atas situasi secara keseluruhan, jika dia terus bertahan dengan paksa, seluruh pasukannya pasti akan musnah. Meng Yumui secara pribadi memotong barisan belakang dan mundur menuju Siong Pass. Sang Pingin memanfaatkan kemenangannya dan mengejarnya sampai ke Siong Pass. Tiba-tiba, bendera yang tak terhitung jumlahnya berkibar di celah itu dan formasinya menjadi rapat. Sang Pingin terkejut dan segera memerintahkan pasukan untuk berhenti. Jika terjadi sesuatu, Meng Yumui akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki kota. Berapa banyak orang yang Meng Yumui pimpin ke surga selatan kali ini? Sang Pingin memanggil seseorang dan bertanya. Prajurit itu berkata, Guru Surgawi, Meng Yumui memimpin 100.000 prajurit batalion Yuhua kali ini. Dia tidak membawa pasukan lain. Jalan ini adalah kota kosong. Mata Sang Pingin berbinar dan dia berkata dengan tegas, serang kota. Ledakan, South Heaven Pass yang tampak megah runtuh akibat serangan Divine Martial Guard. Di kota, Meng Yumui menghela napas dan berteriak, mundurlah sambil bertempur. Pertahankan surga selatan sampai mati. Para prajurit dari batalion manifestasi bulu terlibat dalam pertempuran berdarah. Namun, mereka menderita semakin banyak korban saat menghadapi pasukan pengawal bela diri ilahi yang kuat. Satu persatu, sosok yang dikenal jatuh ke tanah di samping Meng Yumui. Seperti yang dia katakan, mereka memang ditakdirkan untuk kalah. Mereka tidak punya harapan untuk menang. Meskipun dia sudah menduga hasil ini, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, hatinya masih dipenuhi kesedihan. Kekuatan formasi pertempuran dua penjaga Divine Martial secara bertahap meletus. Kekuatannya semakin kuat dan kuat. Setiap serangan menyebabkan ratusan orang jatuh di sampingnya. Kemanapun formasi pertempuran itu lewat, gunung-gunung runtuh, langit runtuh, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Hari-hari pertarungan ini, keunggulan dua pengawal bela diri suci diperlihatkan oleh Sang Pingin. Sebagai seorang dewa, tubuh fisiknya kuat, dan dia tidak tahu bagaimana bertarung tanpa henti. Selain itu, kultivasi dua penjaga bela diri dewa sangat tinggi, dan mereka telah menyeret para prajurit dari Kam yang muncul. Jika mereka terus bertarung, kubu manifestasi bulu dan Meng Yumui pasti akan musnah. Akhirnya, formasi pengawal bela diri ilahi didorong hingga batas maksimal. Gelombang kekuatan kaisar melesat ke langit dari formasi tersebut. Seolah-olah istana surgawi telah bergabung bersama untuk membentuk formasi pengadilan surgawi agung dari 18 istana surgawi. Wajah Meng Yumui pucat. Ini adalah formasi yang diciptakan oleh 4 master surgawi. Di antara 4 master surgawi, dia telah memainkan peran besar dan berkontribusi lebih dari separuh formasi. Dalam pertempuran untuk memburu desa Carefree, dia telah menggunakan formasi ini untuk menekan Lang-Lang dan membunuh banyak prajurit desa Carefree. Dia telah memaksa 4 penguasa surgawi desa Carefree untuk bergabung guna memblokir serangan pengadilan surgawi. Namun kali ini, dia dan pengawal kerajaan Yulin akan dikubur di bawah senjata yang dia rancang sendiri. Dia berbalik dan menatap surga selatan. Dia bingung, aku seharusnya tidak mendengarkan Yu Chenzi, guru surgawimu, dan mimpiku. Hehe, tiba-tiba dia menjadi bersemangat, dan seluruh mananya meledak, membawa semua prajurit yang tersisa dari Kam yang muncul. Dia berkata dengan tegas, saudara-saudara, ikuti aku sampai mati, apakah kalian bersedia? Ini adalah keberuntungan kita. Suara tawa keras terdengar, dan di dalam formasi, cahaya ilahi membumbung tinggi ke langit. Satu persatu, sosok berdiri bersamanya, menghadapi 2 penjaga bela diri ilahi. Sang Ping melihat situasi itu dan menggelengkan kepalanya, terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. 2 susunan besar itu bertabrakan dan Kam yang muncul hampir tenggelam seluruhnya. Tiba-tiba, pilar giok yang sangat tebal berputar turun dari langit dan menusuk ke tengah 2 susunan besar itu dengan bunyi dentuman, menghancurkan bumi dan bebatuan ke segala arah. Di bawah pilar giok,
seorang pria kekar dengan kepala naga dan punggung kura-kura memutar pilar giok dengan sekuat tenaga. 28 surga langsung meraung dan mengembang saat harta karun yang tak terhitung jumlahnya muncul di 28 surga. Harta karun melesat ke segala arah dan menghancurkan formasi susunan dua penjaga bela diri ilahi. Pasukan 100.000 dewa iblis terlempar di tempat. 28 langit saling bersilangan, membawa Men Yumui dan prajurit batalion Yuhua yang tersisa ke langit. Men Yumui dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke harta karun itu satu persatu, kebingungan. Mereka mengira bahwa mereka pasti akan mati, tetapi mereka tidak berharap untuk tidak mati. Sebaliknya, mereka diselamatkan. Untungnya, belum terlambat. Suara yang familiar memasuki telinga Sang Pingin. Ekspresi Sang Pingin berubah drastis, dan dia buru-buru melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang pemuda berkepala kilin dan bertubuh manusia berdiri di puncak 28 surga, pakaiannya berkibar tertiup angin. Gunung naga pembudidaya bebas. Sang Pingin berseru, "Ini aku." Naga kilin berdiri di titik tertinggi dan memandang Sang Pingin dari jauh. Ia tersenyum dan berkata, "Sang Pingin, kita bertemu lagi setelah terpisah selama 600.000 tahun." Pasukan pengadilan surgawi bergegas menuju dunia Yuan. Air dari sungai surgawi mengalir menuruni sungai dan masuk ke dunia Yuan. Tiba-tiba, Departemen Pengawas Langit bergegas melapor, "Yang mulia, ada fenomena di langit selatan." Bintang-bintang berguncang dan sungai surgawi berguncang. Langit terbentuk. Ini seperti fenomena harta karun nomor 1 di dunia, langit biru yang berkaca-kaca. Kaisar Langit Hao berpikir sejenak, lalu berkata, "Langit biru yang berkaca-kaca itu disempurnakan oleh Kaisar Langitmu di Gunung Hitam Besar Istana Leluhur selama beberapa dekade. Langit itu tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi itu bukan harta karun nomor 1 di dunia. Ada banyak harta karun yang lebih kuat darinya. Namun, Sang Ping mungkin tidak akan mampu menahan pilar langit biru yang berkaca-kaca itu saat mencapai langit selatan. Sampaikan perintahku kepada Raja Langit Utara Ye Luo dan Guru Langit Ketiga Bai Yuqiong. Mereka akan membawa gerbang langit selatan ke langit selatan untuk menekan Men Yumui dan para pemberontak." Dia berpikir sejenak dan berkata, "Perintahkan Ye Luo untuk berhati-hati terhadap Bai Yuqiong. Jika ada gerakan aneh, aktifkan gerbang langit selatan dan bunuh mereka." Turunlah.